Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvian Devi Firlia dari Perbankan Syariah F akan mempresentasikan hasil laporan praktikum fintech yang telah saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, pendaftaran akun di Pegadaian Syariah. Yang pertama, download aplikasinya di Play Store atau Google Play. Ketikkan kata kunci Pegadaian Syariah Digital, maka kita akan menemukan aplikasi tersebut pada bagian paling atas. Setelah berhasil download, install aplikasinya, kemudian jalankan sehingga akan muncul tampilan pertama aplikasi tersebut. Kemudian klik daftar, lalu akan tampil halaman di mana kita harus mengisi nama kita sesuai KTP dan nomor HP. Klik button tanda panah dan tunggu beberapa saat di mana sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor yang kita daftarkan tersebut. Setelah mendapat kode OTP, masukkan kode tersebut. Kemudian isikan alamat email yang valid dan kata sandi yang akan digunakan untuk login. Setelah diklik selesai, kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kita harus melakukan aktivasi melalui email yang telah kita daftarkan sebelumnya. Lalu login ke email, kemudian klik pada kotak masuk, lalu klik email yang berasal dari Pegadaian Syariah, kemudian klik verifikasi email saya. Setelah itu, kita akan mendapatkan halaman notifikasi bahwa verifikasi email berhasil. Kemudian kita bisa login menggunakan link yang disediakan. Setelah itu, buka kembali aplikasi Pegadaian Syariah, lalu login. Setelah berhasil login, kita akan masuk pada halaman beranda. Lakukan link shift pada menu pengaturan, kemudian klik hubungkan sekarang di bawah tulisan Anda belum menghubungkan shift. Jika link berhasil, kita akan langsung mendapatkan notifikasi sukses. Dengan demikian, pendaftaran sudah sukses dan aplikasi bisa digunakan untuk melakukan transaksi finansial dan non-finansial. Yang kedua, evaluasi progres transaksi selama 4 minggu. Pada transaksi pertama, 1. Transaksi pertama. Pada transaksi pertama, saya menabung emas pada Pegadaian Syariah Digital sebesar 100.000. Karena pada aplikasi ini minimal bertransaksi yaitu Rp100.000 dan akan mendapatkan emas senilai 0,0733 gram. Dapat dilihat pada screenshot di atas. Harga jual emas pada tanggal 16 Oktober sampai 24 Oktober adalah 9.540 per 0,01 gram dan harga beli 9.250 per 0,01 gram. Ditunjukkan pada kurva berwarna kuning adalah harga jual dan berwarna oranye adalah harga beli. Dilihat dari kurva tersebut, harga emas sejajar lurus dari tanggal 16 Oktober sampai 24 Oktober 2020. Dalam kata lain, harga emas dapat diartikan stabil. Kemudian evaluasi progres transaksi setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu dari transaksi pertama, yaitu tanggal 23 November 2020, kemudian pada tanggal 31 November saya memantau harga emas dan di sini terjadi penurunan yaitu pada harga jual yang 1 minggu lalu sebesar 9.540 per 0,01 gram sekarang menjadi 9.430 per 0,01 gram. Sedangkan harga beli juga menurun yang awalnya 9.250 per 0,01 gram menjadi 9.140 per 0,01 gram. Terlihat pada kurva di atas pada tanggal 30 sampai 31 November mulai terjadi penurunan. Naik turunnya harga emas dapat disebabkan karena berbagai hal, salah satunya adalah perubahan kurs mata uang dolar AS. Semakin tinggi kurs dolar AS terhadap rupiah, maka harga emas akan semakin tinggi.
Kemudian evaluasi progres transaksi setelah 2 minggu. Pada tanggal 3 Oktober saya melakukan kembali transaksi, yaitu menabung untuk menambah jumlah gram emas saya sebesar 100.000, sehingga yang pada awalnya saya hanya mempunyai emas 0,0733 gram. Sekarang saya mempunyai 0,1801 gram. Kemudian untuk harga jual emas yaitu sebesar 9.390 per 0,01 gram, dan untuk harga beli sebesar 9.100 per 0,01 gram. Harga tersebut terus menurun 2 minggu setelah transaksi pertama. Hal tersebut dapat dilihat pada kurva. Mulai dari tanggal 26 November sampai 30 November masih stabil, kemudian mulai ada penurunan pada tanggal 31 November sampai 3 Oktober. Kemudian evaluasi progres transaksi setelah 3 minggu. Setelah 3 minggu saya mengecek kembali transaksi emas saya, dan hari ini harga emas pada tanggal 5 Oktober mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar screenshot di atas, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai 27 November 27 November sampai 5 Oktober harga jual dan harga beli emas mengalami kenaikan. Dari yang 1 minggu yang lalu, harga jual emas yaitu sebesar 9.390 per 0,01 gram sekarang menjadi 9.410 per 0,01 gram, dan untuk harga beli yang awalnya 9.100 per 0,01 gram kini menjadi 9.120 per 0,01 gram. Kemudian evaluasi progres transaksi setelah 4 minggu. Pada tanggal 12 Oktober 2020, tepatnya minggu terakhir dalam evaluasi transaksi di Pegadaian Syariah Digital, yaitu setelah 4 minggu dari transaksi pertama, harga jual pada tanggal 12 November mengalami penurunan. Kita bisa melihat dari gambar di atas bahwa harga jual emas sebesar 9.170 per 0,01 gram dan harga beli sebesar 8.890 per 0,01 gram. Dari yang 1 minggu harga jual sebesar 9.410 dan harga beli yaitu 9.120. Ditunjukkan pada kurva pada tanggal 10 Oktober 2020 mulai mengalami penurunan sampai 12 Oktober 2020. Kemudian yang ketiga, untung dan rugi dalam Pegadaian Syariah Digital. Yang pertama, kelebihan menabung di Pegadaian. Seperti yang diketahui, investasi emas memang cukup menggiurkan. Tak hanya kebal terhadap inflasi, investasi juga cocok untuk dijadikan investasi masa depan. Terlebih untuk mengatasi inflasi, tabungan emas pun memiliki likuiditas yang tinggi yang mana mudah untuk dicairkan saat dibutuhkan. Selain itu, memulai investasi emas dengan tabungan emas Pegadaian sangatlah mudah. Begitu juga dengan proses pendaftaran bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi. Kemudian kekurangan menabung di Pegadaian. Terlepas dari segala kelebihan yang ditawarkan, tabungan emas Pegadaian pun tidak luput dari kekurangan. Misalnya banyaknya biaya tambahan yang harus dipenuhi nasabah yang membuka tabungan, dimulai dari biaya pembukaan rekening, kemudian ada pembiayaan lainnya semisal transfer ke rekening lain ataupun pencetakan rekening. Belum lagi biaya cetak emas menjadi emas fisik. Emas dapat dicetak menjadi kepingan 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 dan 50 gram, bahkan 100 gram. Namun mengingat biaya cetaknya yang mahal, kamu baru bisa mencetaknya jika saldo tabungan paling sedikit 5 gram. Selain itu, proses pencetakan emas hanya bisa dilakukan di tempat pertama kali kamu membuka tabungan. Tabungan emas Pegadaian menerapkan kurs jual beli yang mana akan terjadi perbedaan harga saat jual dan beli.
Ini pun dapat menimbulkan kerugian kalau kamu membeli saat harga sedang tinggi atau menjual saat harga turun. Oleh karena itu, kamu harus tetap teliti saat bertransaksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.